آن وضياء. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur kita senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kemudian salawat berikan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya dan kepada kita selalu pengikutnya hingga akhir kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti meninggalkan segala larangannya dan mengamalkan segala apa yang diperintahnya. Salah satu bentuk atau perwujudan dari takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bermuhasabah. Muhasabah adalah memperhatikan diri kita, memperbaiki kesalahan kita dan melanjutkan amal soleh yang telah kita lakukan. Meneliti apa yang sudah kita berbuat, apakah itu kebaikan atau keburukan. Jika itu amal soleh maka kita lanjutkan, jika itu amalan perbuatan yang buruk maka kita tinggalkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf: Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka dibayangi pikiran jahat, apabila mereka dibisiki oleh setan untuk berbuat suatu keburukan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Maka ketika itu juga mereka akan melihat, ketika itu juga mereka akan menyadari kesalahannya. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa akan segera mengingat Allah Subhanahu wa taala tak kala ia tergoda dari bisikan setan. Ia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala jika ia telah melaksanakan keburukan. Kemudian dia akan berusaha diri mengingat bahwa azab Allah itu sangat pedih. Inilah inti daripada muhasabah, yaitu menyadari kesalahan kita dan kemudian kita meninggalkan jika itu berupa kesalahan. Jika itu berupa amal saleh maka kita akan melanjutkan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jika bisa kita bagi, muhasabah ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, muhasabah ba'dal amal, muhasabah setelah berbuat. Ini yang biasa kita sebut sebagai evaluasi, yaitu evaluasi terhadap perbuatan yang telah dilakukan, yang kemudian kita mengambil ibrah daripada yang telah berlalu itu. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang telah disebutkan tadi, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa akan ingat setelah ia melakukan kesalahan, setelah ia melakukan berbagai amal dalam keseharian kita, mulai dari bangun tidur kita hingga kita tidur lagi. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa berusaha
memuhasabah dirinya. Sebelum tidur ia mengingat apa yang telah dilakukan. Sudah berbuat apa ke orang lain? Apakah ia sudah menyakiti perasaan tetangganya? Apakah ia telah menyakiti perasaan temannya? Dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang bertakwa akan senantiasa memuhasabah dirinya sebelum ia tidur. Kemudian muhasabah yang kedua adalah muhasabah sebelum berbuat. Jika tadi muhasabah setelah berbuat yang dinamakan evaluasi, maka muhasabah setelah berbuat sebelum berbuat adalah merencanakan setiap tindakan dengan mempertimbangkan niat, apakah niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kemampuan kita, apakah kita mampu untuk melaksanakan amalan tersebut, kemudian maslahat, apa maslahat dari amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur, dan lihatlah nafsum ma qaddamat lighad, untuk hari esok apa yang telah dilakukan sebelumnya untuk hari esok. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan bahwa memerintahkan kita untuk senantiasa memperhatikan apa yang akan kita berbuat untuk hari esok. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Bukan hanya untuk hari ini, kita senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan besok apa yang akan kita berbuat. Maslahat apa yang akan kita berbuat, amalan apa yang akan kita berbuat. Inilah pentingnya perencanaan. Jika hidup kita tanpa rencana, maka akan berantakan. Hadirin jemaah rahimakumullah, marilah kita jadikan muhasabah ini sebagai rutinitas kita, sebagai rutinitas dalam hidup kita, dalam keseharian kita. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu." Hisablah diri kalian, evaluasi diri kalian, hitung amalan-amalan kalian yang sudah berlalu, amalan buruk kalian, evaluasi qabla an tuhasabu, sebelum engkau dihisab, yaitu di akhir, di hari kiamat kelak. Ini adalah nasihat yang sangat berharga bagi kita semua. Muhasabah dapat membantu kita untuk menyadari, memperbaiki, dan memantapkan diri kita ke depannya. Para ulama juga sepakat bahwa muhasabah wajib dilakukan terhadap semua perbuatan. Imam Izzuddin, Al-Imam Izzuddin, beliau berpendapat bahwa muhasabah ini wajib bagi kita semua. Beliau berkata, "Ajma'ul ulama 'ala wujubil muhasabati." Para ulama sepakat bahwa muhasabah adalah wajib fima salafa min al-a'mali wa fima yastaqbilu minha, terhadap perbuatan apa yang telah lalu, adapun perbuatan yang akan kita kerjakan. Maka dari perkataan ini, marilah kita senantiasa menjadikan muhasabah ini sebagai rutinitas kita. Setiap hari sebelum tidur minimal kita bermuhasabah. Apakah kita sudah menyakiti kawan kita? Apakah kita sudah berbuat kesalahan terhadap tetangga kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sesuatu, marilah kita senantiasa mempertimbangkan akan niat kita, akan kemampuan kita, akan maslahat dan mudarat apa yang kita perbuat. Seperti halnya dalam berucap, maka kita harus memperhatikan apakah ucapan kita menyakiti orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik, atau jika tidak bisa berkata baik, maka sebaiknya diam. Hadirin rahimakumullah, mari kita renungkan kembali bagaimana nasihat Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu.
hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Karena ketika kita dihisab di akhir kelak, di hari kiamat kelak, kita akan merasakan apa akibat daripada perbuatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal tawwabur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة وفي كل مكان وزمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيموا الصلاة.